Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng Bapak Jaya dina pangajaran bahasa Sunda dinten Rebo kaping 28 September 2020 hiji. Dinten ieu Bapak bade masihan materi ngeunaan usum-usuman ya. Bapak akan memberikan materi tentang usum-usuman atau musim kalau dalam bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami teks sederhana tentang cuaca atau usum-usuman ya. Dan yang kedua, peserta didik dapat menambah kosakata bahasa Sunda tentang cuaca atau usum-usuman ya. Bahan ajar, nah silahkan kalian buka LKS Bahasa Sunda kelas 3 semester ganjil halaman 31 dan 32 yang ini 31 dan 32 ini yang akan Bapak bahas dan Bapak artikan di materi sekarang ya. Selanjutnya, nah usum-usuman Bapak akan bacakan bahasa Sundanya dan akan Bapak artikan pula supaya kalian bisa memahami arti dari teks mengenai usum hujan di sini ya. Silahkan dibuka di halaman 31 dan 32. Baik, Bapak mulai ya. Usum hujan, artinya musim hujan. Geus jadi kacapangan, saupama nincak bulan berberan, September atau Oktober, waktuna usum hujan. Ya, artinya sudah jadi kebiasaan seumpama mulai bulan berberan, maksudnya akhirannya berberan di sini. Seperti September atau Oktober, waktunya musim hujan. Usum hujan sok disebut oge usum ngijih. Musim hujan juga sering disebut juga musim ngijih. Ngijih itu bahasa Sunda ya. Dalam bahasa Sunda itu musim hujan disebutnya kata lainnya atau sinonimnya adalah ngijih, usum ngijih. Meh unggal poe di mamana turun hujan. Ya. Setiap hari di mana-mana turun hujan. Nincak bulan Maret geus mimiti ret-retan. Eureun usum hujan diganti ku usum halodo. Menginjak ke bulan Maret sudah mulai ret-retan. Ret-retan itu maksudnya berhenti. Berhenti musim hujan diganti oleh musim kemarau atau musim panas ya. Kemarau. Kalau musim panas itu adanya di belahan dunia seperti Eropa, ya Amerika yang memiliki 4 musim. Nah, tapi kiwari mah henteu kitu. Aya kalana hujan teh sataun landung. Artinya, tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Ada kalanya hujan itu setahun penuh. Ya, setahun landung itu jadi hampir setiap hari hujan. Di bulan September tepung gelang nepi ka September deui terus-terusan ngayer hujan. Dari bulan September kembali lagi ke bulan September terus-terusan diguyur hujan. Malah bisa jadi bulan September nepi ka Desember nu kuduna keur meujeuhna usum hujan jadi usum halodo. Ya, artinya malahan bisa jadi
bulan September hingga ke Desember yang seharusnya sedang-sedangnya musim hujan, ya, sedang banyaknya musim hujan, jadi musim kemarau. Kaayaan cuaca geus hese diteguhna. Eta kabeh kulantaran ayana parobahan iklim nu dilantarankeun ku beuki panasna hawa alam dunya. Artinya, keadaan cuaca sudah susah ditebaknya atau diprediksinya. Itu semua disebabkan adanya perubahan iklim yang menyebabkan semakin panasnya hawa atau udara, ya, alam dunia. Ya, next. Selanjutnya ini terusannya. Ini tadi teks yang tadi nggak sempat kepotong sama Bapak. Keur sabagian masyarakat utama patani usum hujan teh mawa berkah. Utamana nusok marlak pare. Pare di sini bukan pare paria atau yang pahit, ya, tapi pare di sini padi. Bapak artikan. Untuk sebagian masyarakat, utamanya petani, musim hujan itu membawa berkah. Terutama yang suka menanam padi. Sawah moal kakurangan cai. Hasil panen bakal ngaleuya. Ya, artinya sawah tidak akan kekurangan air. Hasil panen bakal hasil panen bakal melimpah. Ngaleuya itu melimpah. Usum hujan oge mawa berkah keur nu marlak lauk di balong. Musim hujan juga membawa berkah bagi yang menanam atau memelihara ikan di empang atau di kolam. Salila usum hujan moal hariwang balong saat. Artinya selama musim hujan tidak akan khawatir empang atau kolam itu surut, ya, atau kekurangan air. Lauk nu diplakna bakal gancang galede. Komo lamun kadaharanana cukup. Matak resep anu ngawur. Artinya ikan yang dipeliharanya bakal cepat besar. Apalagi jika makanannya cukup. Matak resep anu ngawur. Bakalan seneng yang menebar pakan, ya, yang intinya yang memberi pakan. Ngawur itu maksudnya ngawur pakan atau makanan seperti pelet atau makanan lainnya untuk ikan. Nah, selanjutnya lianti mawa berkah sakapeung usum hujan oge sok ngadatangkeun musibah. Ya. Selain membawa berkah, terkadang musim hujan juga suka mendatangkan musibah. Saupama hujan ngecrek teu eureun ti isuk nepi ka peuting. Bari jeung gede mah bisa ngabalukarkeun banjir. Artinya sekiranya hujan ngicrik atau terus-terusan turun, tidak berhenti dari pagi hingga malam, ya. Apalagi hujannya besar, bisa menyebabkan banjir. Pelak pare di sawah pinuh kakeueum ku cai. Balong lalimpas caina atawa bedah. Malah bisa jadi pilembureun jeung imah oge loba nu kabanjiran. Artinya tanaman padi di sawah penuh terendam air.
empang atau kolam meluap airnya atau ya meluap ya airnya ya. Malah bisa jadi perkampungan dan imah juga bakal yang kebanjiran. Teu di kampung, teu di kota, loba nu raruksak, balukar rongkahna cai. Artinya, tidak di kampung, tidak juga di kota. Banyak yang rusak disebabkan banyaknya atau melimpahnya air. Jalan-jalan jeung jembatan raruksak, gagawir loba nu longsor. Imah nu kakeum cai, kaurugan taneuh longsor malah teu saeutik jalma oge jadi korban. Artinya jalan-jalan dan jembatan rusak. Tebing-tebing banyak yang longsor. Rumah yang terendam air, tertimbun tanah longsor, malahan tidak sedikit orang juga menjadi korban. Mun geus kajadian kitu sarerea bakal riweuh. Jika sudah terjadi seperti itu, semuanya bakal ribut ya atau panik. Ieu hal lianti ku ayana pangaruh alam. Oge kulantaran katelengesan manusia keneh nu mindeng ngaruksak alam. Artinya hal ini bukan karena adanya pengaruh alam, juga disebabkan ketelengesan kebiasaan manusia atau keteledoran manusia juga yang sering merusak alam. Tatangkalan dituaran samemena, runtah dipikeun ka mana bae, saluran cai marendet. Artinya pohon-pohon ditebang semena-mena, sampah dibuang kemana saja, saluran air mampet. Kesadaran sakabeh manusia dina miara jeung ngamumule alam perlu ditingkatkeun dina diri sewang-sewangan, lain ngandalkeun nulian. Nah, artinya ini yang terakhir ya. Kesadaran semua manusia dalam memelihara dan memuliakan alam ya perlu ditingkatkan dalam diri masing-masing, bukan mengandalkan yang lainnya. Nah, itu teks tentang usum-usuman yang ada di LKS Bahasa Sunda halaman 31 dan 32. Terus untuk tugasnya, nah di sini Bapak sudah screenshot. Tugas yang harus kalian kerjakan LKS halaman 34 sampai dengan 35 ya. Bagian 4 mahausi wacana dari nomor 1 sampai dengan 10. Jika sudah selesai ya, ini diisi dengan cara menyilang ya, disilang jawaban yang betulnya, yang benarnya menurut kalian yang sesuai dengan wacana yang tadi Bapak bacakan dan Bapak artikan. Mudah-mudahan kalian bisa dengan mudah mengerjakannya atau menjawab soalnya setelah Bapak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, Bapak tunggu ya tugasnya. Setelah kalian selesai dipoto, terus kirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Yang pribadi, jangan di grup. Kalau di grup nanti teman-teman yang lain bisa lihat pekerjaan kalian dan mencontek. Nah, akhir kata terima kasih atau hatur nuhun dan mohon maaf Bapak menggunakan baju seragam olahraga karena Bapak tidak sempat kembali ke rumah untuk membawa baju batik atau seragam kemeja ya. Nah,
Itu saja mungkin dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.